Ya, fokus infeksi bakteri secara umum bisa kita jumpai di 4 tempat ya. Jadi ada 4 major nih ya untuk di komunitas ya, 4 tempat. Satu di saluran nafas. Ya, saluran nafas ini bisa saluran nafas atas atau bawah. Kemudian kedua di saluran kemih, ketiga di saluran cerna, ya. Keempat di jaringan lunak. Ya, nah biasanya infeksi-infeksi bakteri yang menyerang organ-organ ini akan memberikan gejala ya, sebagai contoh misalnya infeksi pada paru-paru, saluran nafas bawah ya, itu bisa bergejala demam, batuk ya, dahaknya kehijauan, bahkan mungkin sesak ya, atau mungkin pada infeksi saluran kemih, nyeri saat berkemih misalnya, atau pada infeksi saluran cerna, BAB mencret ya, termasuk typhoid ya, demam typhoid. Banyak kalangan mengatakan itu sebagai tifus, tapi sebenarnya itu berbeda ya. Typhoid itu adalah yang disebabkan oleh Salmonella typhi ya, itu juga merupakan infeksi pada saluran cerna yang bisa bergejala juga berupa abdominal discomfort, demam dan sebagainya. Dan juga misalnya pada infeksi jaringan lunak, contohnya apa? Abses ya, baik di kulit, abses di jaringan lunak ya, di gusi. Nah itu juga merupakan fokus infeksi. Jadi 4 tempat ini, saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, dan jaringan lunak, itu merupakan infeksi yang umum bisa kita jumpai di masyarakat. Ya, antibiotik tidak bisa digunakan untuk mencegah infeksi ya. Antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi. Jadi kita tidak bisa mencegah infeksi, mencegah masuknya kuman dari luar dari environment masuk ke badan kita dengan mengkonsumsi antibiotik ya. Jadi mungkin sobat Raspro semua tidak dianjurkan untuk melakukan itu. Antibiotik tidak bisa mencegah masuknya kuman dari environment atau lingkungan ke dalam badan ya. Jadi banyak contoh, misalnya orang yang influenza ya, influenza ini penyebabnya virus. Jadi kalau sobat Raspro semua mengalami ada batuk, ada pilek ya, nah ini virus. Jadi kita tidak bisa beralibi atau beralasan minum aja antibiotik supaya, walaupun ini lagi sekarang ini lagi kita kena virus, kita mencegah supaya jangan ada bakteri. Nah itu merupakan satu blunder ya. Jadi jangan dilakukan itu ya. Kalau virus, dia penyebabnya virus, dia sembuh sendiri. Antibiotik tidak bisa mencegah infeksi kuman dari lingkungan ke dalam badan kita. Antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Ya, sebenarnya kita bisa ya agaknya untuk membedakan antara infeksi saluran nafas atas yang disebabkan oleh virus dan yang disebabkan oleh bakteri. Sobat Raspro Indonesia nanti boleh browsing dan nanti bisa lihat di Center Clinical System ya. Di situ ada Center Score ya, Center Clinical System Score. Nah di situ sebenarnya bisa di scoring apakah ini hanya disebabkan oleh bakteri, disebabkan oleh virus, ataukah disebabkan oleh bakteri. Tetapi secara umum begini, Sobat Raspro Indonesia, kalau saya secara pribadi berpegangan, kalau Sobat Raspro mengalami batuk, pilek ya, nah ini kita sebut influenza-like illness. Kalau gejalanya seperti ini, most likely virus. Kalau infeksi bakterial, umumnya dia hanya demam dan sakit tenggorokan saja, tidak ada batuk. Ya, tidak ada batuk, tidak ada pilek. Ya, dia hanya sakit tenggorokan saja. Nah, jadi hati-hati ya Sobat Raspro semua. Kalau Sobat Raspro mengalami batuk, pilek, ya sakit tenggorokan disertai dengan influenza-like illness, itu most likely hampir virus. Tapi kalau Sobat Raspro mengalami sakit tenggorokan saja dan demam tanpa batuk, tanpa pilek, ya menonjol sakit tenggorokannya dan demam, nah ini masih mungkin sifatnya bakteri. Jadi ini bisa untuk kita bedakan. Ya, Sobat Raspro Indonesia, dimanapun Anda berada, contoh bakteri resisten, contohnya ya, dalam istilah medis, contohnya antara lain Extended Spectrum Beta Lactamase atau yang kita singkat ESBL,
Atau ada lagi kuman lain yang kita sebut sebagai MRSA, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Sobat Raspro nanti bisa browsing deh. Tapi nanti kita lihat ya, antibiotik apa yang kuman ini kebal terhadap antibiotik apa. Kuman ini kebal terhadap antibiotik golongan penicillin dan cephalosporin. Ya, jadi beta-lactam dalam istilah medisnya seperti itu. Dan apa dampaknya kalau orang terinfeksi dengan kuman-kuman yang multidrug resistant seperti ini? Ya, jelas antibiotiknya dalam tanda petik naik kelas. Kita harus memberikan antibiotik dengan spektrum yang lebih luas. Jangan-jangan nanti pengobatan kita menjadi lebih mahal, lebih lama, dan lebih sulit. Ya, jadi oleh karena itu Sobat Raspro semua, untuk menurunkan resiko munculnya infeksi kolonisasi yang disebabkan oleh kuman-kuman multidrug resistant seperti ini, mencegah juga terjadinya mutasi ekspresi gen dari kuman-kuman multidrug resistant yang ada di lingkungan kita, maka tentunya kita harus bijak menggunakan antibiotik. Gunakan penggunaan antibiotik sesuai dengan indikasi, yaitu pada infeksi bakteri. Jangan menggunakan antibiotik pada infeksi virus, karena itu bukan pada tempatnya, malah kita menciptakan resiko-resiko baru untuk munculnya kuman-kuman multidrug resisten. Ya, Sobat Raspro Indonesia dimanapun Anda berada, jadi dalam hal ini saya akan membatasi dulu ya, maksudnya antibiotik yang dapat digunakan di komunitas itu adalah antibiotik kalau yang menurut batasan saya adalah yang bisa digunakan pada saat kita berobat atau yang diberikan oleh dokter di poliklinik, rawat jalan, puskesmas, atau yang tempat-tempat yang lainnya ya, yang bukan rawat inap, bukan rumah sakit ya, jadi di komunitas nih. Nah, jadi Sobat Raspro, sarannya adalah kita bisa menggunakan antibiotik yang terkategori akses. Antibiotik terkategori akses adalah antibiotik yang dikategorikan oleh WHO sebagai antibiotik yang cukup aman untuk diberikan pada infeksi-infeksi yang ringan sebagaimana mestinya sesuai indikasi. Ya, jadi dalam hal ini nanti Sobat Raspro bisa diresepkan, dan Sobat Raspro Indonesia jangan sungkan untuk bertanya kepada dokter ya, jenis antibiotik apa yang diberikan. Yang termasuk antibiotik akses antara lain antibiotik amoxicillin clavulanat, ampicillin subbactam, ampicillin, ya ini yang mungkin sehari-hari bisa kita jumpai, tetapi tetap penggunanya harus sesuai indikasi. Dengan penggunaan antibiotik akses memang lebih diharapkan bahwa resiko munculnya kemungkinan multidrug resisten akan lebih kecil ya, dibandingkan dengan penggunaan antibiotik yang golongan watch atau reserve yang ini mungkin spektrumnya lebih luas. Namun demikian, tetap penggunaan antibiotik ini harus sesuai dengan indikasi, sesuai dengan resep dokter. Sobat Raspro jangan membeli sembarangan antibiotik tanpa resep dokter atau memberikan antibiotik sisa kepada orang lain yang mengalami penyakit yang sama. Tetap harus diperiksa dan diresepkan oleh dokter dari Sobat Raspro Indonesia semua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jelas. Salam dari saya, tetap sehat, tetap semangat, maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.